Bayangkan sebuah persamaan matematika yang paling dasar. 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Iya, betul. Sangat sederhana. Di sekolah dasar kan itu rumus yang sangat masuk akal ya. Sangat mudah dicerna oleh otak kita. Tentu saja. Tapi, nah di sini menariknya. Bagaimana kalau kita mengambil prinsip perkalian itu dan menerapkannya pada hakikat pencipta alam semesta? Tiba-tiba, logika kita ini mulai diuji habis-habisan. Rasanya otak kita kayak mengalami error sesaat. Betul sekali. Error yang sangat wajar. Halo, dan selamat datang dalam sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan, persiapkan diri Anda karena kita hari ini secara khusus menyajikan sebuah audio overview. Ya, Maksud saya, kita akan membacakan dan membedah sebuah set slide presentasi berurutan. Slide demi slide. Ini secara khusus dipergunakan untuk bahan pengajaran Anda. tepat. Dan materi pengajaran hari ini sangat luar biasa. Judulnya adalah Hakikat Allah Tritunggal. Mengimani, mengasihi, dan menghidupi misteri kasih ilahi. Misi kita sangat jelas hari ini. Kita mau mengubah konsep teologis yang seringkali terasa rumit dan abstrak ini menjadi sesuatu yang benar-benar bisa Anda pahami, tanpa membuat Anda merasa information overload. Dan apa yang memukau di sini adalah topik Tritunggal ini bukanlah sekedar teka-teki akademis ya. Hmm-mm. Ini bukan bahan perdebatan para teolog yang cuma duduk di perpustakaan. Slide-slide yang akan kita bahas ini sebenarnya adalah sebuah undangan. Undangan seperti apa itu? Undangan bagi Anda untuk memahami esensi yang paling terdalam dari kasih ilahi itu sendiri. Kalau kita melewatkan pemahaman ini, kita berisiko kehilangan keindahan dari siapa Allah itu sebenarnya, bahkan sejak sebelum alam semesta ini ada. Oke, mari kita bedah ini. Saya ingin Anda, pendengar kami, membayangkan slide pertama baru saja terbuka. Kita mulai perjalanan dari titik yang paling mendasar tentang bagaimana umat manusia memandang sosok ilahi. Silakan. Nah, kalau kita buka slide kedua, kita langsung dihadapkan pada perbandingan filosofis tentang konsep ketuhanan. Ada 3 cara pandang utama di sini. Betul, 3 kategori besar. Yang pertama adalah konsep satu mutlak. Maksudnya, tunggal secara matematis. Coba Anda bayangkan sebuah titik yang berdiri sendiri di ruang hampa. Tanpa relasi apapun di dalamnya ya. Iya, betul. Konsep tunggal yang terisolasi ini kan sangat umum kita temukan dalam tradisi Yudaisme dan Islam. Lalu, di ujung spektrum yang berlawanan, ada konsep banyak Allah atau jamak. Politeisme. Yap, politeisme. Bayangkan banyak titik warna-warni berserakan. Dewa-dewanya punya wilayah sendiri, kekuatan sendiri, dan bahkan kadang-kadang mereka saling berkonflik. Dan di antara kedua ekstrem itulah, kekristenan berdiri dengan sebuah konsep yang sangat unik. Slide ini menyebutnya Esa Hakikat, 3 pribadi. Visualisasinya bagaimana itu? Bukan satu titik yang kesepian, tapi bukan juga titik-titik yang terpisah dan berantakan. Mungkin lebih tepat dibayangkan seperti 3 gelombang cahaya. Ada merah, biru, dan hijau yang menari dan berjalin secara sempurna membentuk satu cahaya putih yang utuh. Wah, perumpamaan yang bagus. Slide ini sedang meletakkan fondasi yang sangat krusial. Konsep Kristen tidak jatuh pada kesendirian mutlak, tidak juga pada kekacauan dewa-dewa. Ada relasi internal yang sempurna di dalam keesaan itu. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berelasi dalam satu esensi. Slide 3 mengutip Ulangan 6 ayat 4 yang sangat terkenal bagi orang Yahudi. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tentu, itu fondasinya. Yesus sendiri menegaskan hal ini, Rasul Paulus juga bilang hal yang sama. Semuanya berteriak, satu, Esa. Tapi, nah ini pertanyaan kritisnya, tunggu dulu. Oke, silakan. Kalau teksnya sangat jelas bilang Esa, lalu di slide keempat, sejak awal mula penciptaan, kenapa ada isyarat kejamakan? Ini kayak kontradiksi kan? Ini memunculkan pertanyaan tajam ya. Dan slide keempat ini menjawabnya dengan membedah sebuah kata Ibrani kuno yang sangat menarik. Kata Elohim. Elohim, oke. Ketika kita membaca kisah penciptaan di kitab Kejadian, kata yang merujuk pada Sang Pencipta itu bukan El, yang secara tata bahasa berarti tunggal. Oh, bukan L ya? Bukan. Bukan juga Eloha, yang spesifik berarti ganda atau dua. Kata yang digunakan adalah Elohim, dan tata bahasa dari kata ini adalah bentuk jamak untuk lebih dari 2. Wow, bentuk jamak. Iya, itulah mengapa di Kejadian 1 ayat 26 kita menemukan kalimat yang mengejutkan pembaca mula-mula. Kutipannya,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tunggu, penggunaan kata kita di sana, apakah itu kayak raja yang lagi pidato? Anda tahu kan? Royal we. Kayak raja bilang, kami memutuskan padahal dia sendirian. Banyak orang mencoba berargumen begitu. Tapi secara historis dan linguistik dalam konteks Ibrani kuno saat itu, gaya bahasa Royal Way itu belum digunakan. Oh, belum ada. Belum. Jadi, penggunaan kata kita ini adalah petunjuk awal. Semacam benih wahyu tentang hakikat Allah yang jamak dalam pribadi. Dan coba Anda perhatikan detail di momen penciptaan itu. Allah mencipta, lalu firman-Nya ada, dan roh Allah melayang-layang. Ketiganya hadir di halaman pertama Alkitab ya. Bikin merinding juga kalau dipikir-pikir. Betul sekali. Ketiganya aktif saat ruang dan waktu diciptakan. Jadi keesaan yang diteriakan di kitab Ulangan tadi ternyata dari awal punya misteri kejamakan. Terus, apa sebenarnya makna kata esa di Alkitab kalau sudah ada kata kita? Nah, kita masuk ke slide kelima untuk menjawab itu. Ini kuncinya. Kata esa di Ulangan 6 ayat 4 itu aslinya pakai kata Ibrani ehad. Ehad, oke. Penulis materi di slide ini tegas menyatakan kalau ehad itu bukan berarti angka mutlak atau sesuatu yang tunggal dan terisolasi. Terus apa artinya? Definisi sebenarnya adalah kesatuan majemuk atau kesatuan yang serasi dari berbagai elemen. Bagian ini yang menurut saya sangat menarik. Di slide kelima ini ada analogi Alkitabiah yang bikin saya langsung bergumam aha. Analogi pernikahan kan? Iya. Di Kejadian 2 ayat 24, soal pernikahan, Alkitab pakai kata yang persis sama, sehingga keduanya menjadi satu, atau ekad, daging. Tepat. Kan ada dua manusia, dua pribadi, dengan pikiran berbeda, identitas berbeda, tapi mereka jadi ekad. Ini memantik bayangan di kepala saya. Coba pendengar bayangkan harmoni di dalam sebuah orkestra. Menarik. Anda duduk di bangku penonton, Anda lihat biola, selo, dengar flute. Mereka kan instrumen yang beda-beda, dimainkan orang berbeda dengan notasi beda. Tapi pas dimainkan bareng, apa Anda dengar banyak suara yang bertabrakan? Tentu tidak. Tidak kan? Anda dengar satu suara simfoni utuh. Anda menyebutnya satu lagu. Kalau biolanya berhenti, lagunya cacat. Mereka berbeda tapi satu kesatuan. Analogi orkestra yang brilian. Instrumennya tidak melebur jadi satu alat musik raksasa. Mereka mempertahankan identitas masing-masing, tapi tujuannya satu kesatuan mutlak. Dan kesatuan ini ditunjukkan di slide ke-6 ya? Ya, di slide 6 kita disuguhkan matriks sifat ilahi. Matriks ini menguji ketiga pribadi ini terhadap 4 sifat yang secara absolut hanya milik Tuhan. Biar saya bacakan untuk pendengar. Baris pertama, ada sejak kekal. Bapa memilikinya, Yesus memilikinya, Roh Kudus memilikinya, centang semua. Betul. Baris kedua, berkuasa mencipta. Sekali lagi ketiganya mencetak centang penuh. Baris ketiga, menyelamatkan manusia. Ketiganya terlibat. Dan baris keempat, menghakimi dunia. Mengapa 4 hal ini krusial? Karena, coba pikir, tidak ada malaikat yang ada sejak kekal. Benar. Tidak ada nabi yang bisa menciptakan alam semesta dari nol. Hanya Sang Pencipta yang bisa menyelamatkan jiwa. Karena ketiga pribadi ini terbukti melakukan hal yang eksklusif milik Tuhan, bapak-bapak gereja menyimpulkan bahwa mereka memiliki satu hakikat kealahan. Setara dalam esensi dan kuasa? Setara, betul. Oke, secara teologis, alur slide ini sangat masuk akal. Tapi jujur aja otak manusia saya ini keras kepala. Haha, wajar itu. Iya kan? Otak saya masih menuntut penjelasan logis matematis. Pas Anda bilang 3, tapi 1 tambah 3, kalkulator di kepala saya itu error. Gimana matematika kita mencerna ini? Nah, slide ke-7 ini tidak menghindar dari kegelisahan Anda. Ada prinsip filosofis di sini. Tatanan pencipta melampaui logika ciptaan. Melampaui logika ciptaan, maksudnya aturan logika kita nggak berlaku buat Tuhan. Aturan logis yang mengikat kita di realitas fisik ini tidak bisa dipakai untuk mengurung Sang Pencipta dimensi itu sendiri. Ya. Di slide ke-7 ini ada analogi kehidupan yang bikin saya senyum sendiri. Dibilang begini, di dunia arsitektur kita nuntut benda fisik simetris. Tapi coba terapkan pada cinta. Nah, itu dia. Kita kan nggak pernah nuntut badan pacar kita simetris sempurna sebelum kita bisa mencintainya kan? Tentu tidak. Kalau Anda bawa penggaris pas kencan untuk mengukur wajah pasangan Anda nggak akan pernah mengerti apa itu cinta.
aturan matematika fisik gugur di esensi cinta. Tepat sekali. Kesimpulannya, kalau kita coba mengenal Allah pakai penggaris ciptaan kita, pasti gagal. Pengenalan akan Allah tunduk pada pernyataan dirinya, bukan logika manusia kita yang terbatas. Masuk akal. Terus di slide ke-8, ini soal mengoreksi kacamata matematika kita. Bagaimana itu koreksinya? Otak kita sering terjebak formula penambahan biasa, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau diterapkan pada Tuhan, kita jadi punya 3 Allah. Itu salah besar. Sangat salah. Formula yang benar di slide ini, seperti yang saya sebut di awal podcast, maksud saya di awal sesi kita, 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Matematika perkalian itu lebih mewakili ehad. Mereka tidak terpotong jadi sepertiga bagian lalu disatukan. Mereka saling mendiami satu sama lain secara penuh. Nah, karena kita ini makhluk visual, gimana kalau kita pakai benda sehari-hari? Ini pertanyaan di slide ke-9. Banyak orang bilang Tritunggal itu kayak telur. Oh, telur. Iya kan, ada kulit kerasnya, ada putihnya, ada kulitnya, 3 bagian beda tapi 1 telur. Atau kayak matahari, ada gas apinya, sinarnya, panasnya. Bukankah itu mempermudah kita? Hati-hati, berhenti di situ. Saya harus tarik rem darurat sekarang juga. Oh, wow. Kenapa? Apa yang Anda contohkan tadi, telur dan matahari, itu di slide ke-9 disebut sebagai lubang jebakan penyederhanaan. Jebakan. Oke, di mana letak salahnya? Kedengarannya kan pas. Semua analogi manusia dari alam itu pasti gagal dan berujung pada kesesatan. Analogi matahari tadi, atau contoh pria yang jadi ayah, suami, dan bos, itu terprosok ke jurang modalisme. Modalisme. Tolong jelaskan ke kami apa itu dan kenapa bahaya. Modalisme itu terlalu menekankan keesaan sampai menghilangkan pribadi yang nyata. Seolah-olah Allah cuma satu aktor yang ganti-ganti 3 topeng. Oh, jadi pakai topeng bapak, terus ganti topeng anak, gitu? Iya. Dan kenapa fatal? Bayangkan Yesus berdoa di Getsemani. Kalau modalisme benar, Yesus lagi main sandiwara ngomong sama dirinya sendiri dong. Hah? Iya juga ya. Dan pas di kayu salib, apa Bapa juga mati? Tidak kan? Bapa bukan anak bukan Roh Kudus. Mereka berelasi, bukan sekedar ganti topeng. Saya paham sekarang. Kalau pakai analogi telur, saya seolah motong-motong Tuhan. Padahal kuning telur kan bukan telur utuh. Tapi Bapak itu Tuhan utuh, anak itu Tuhan utuh. Betul. Dan di ekstrem lainnya, ada triteisme, terlalu fokus pada angka 3 sampai memecah belah keesaan. Kayak bayangin 3 dewa lagi meeting bareng gitu ya? Iya, itu politeisme terselubung. Makanya slide ke-9 menegaskan, jalan iman, kita menerimanya dengan takjub dan tunduk. Bicara soal takjub, slide ke-10 ini yang paling menggetarkan hati saya. Judulnya, Mengapa Tritunggal Indah? Allah adalah kasih sejak kekal. Ini gambaran besarnya. Kalau dari tadi pendengar merasa ini rumit banget filosofisnya, bagian ini tuh jawaban kenapa kerumitan ini sangat berharga. Betul. Karena esensi terdalam Allah itu kasih. Dan logika rohaninya begini, kasih mensyaratkan ada yang mengasihi dan dikasihi. Kasih butuh pribadi yang berelasi. Anda nggak bisa mempraktikkan kasih kalau Anda sendirian secara mutlak. Wah, coba kita pikirkan ini. Kalau Allah itu cuma satu pribadi tunggal terisolasi, dia nggak akan pernah bisa jadi kasih sebelum dia ciptain alam semesta. Tepat. Karena tidak ada objeknya. Berarti dia butuh kita dong supaya bisa mengasihi. Dia bergantung pada manusia. Kalau dia bukan Tritunggal, ya dia akan bergantung pada ciptaannya. Tapi karena Tritunggal itu benar, Allah adalah relasi kasih sempurna di dalam dirinya sejak kekekalan, Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak. Kasihnya mandiri dan utuh. Dan di slide ini kalimatnya luar biasa indah. Dan kita diundang masuk ke dalamnya. Kita diciptakan bukan karena Allah kesepian, tapi karena luapan kasih Tritunggal yang melimpah ruah. Indah sekali. Dan di slide ke-11, ini ditarik ke aplikasi praktis keselamatan kita. Tritunggal ini menopang kerangka keselamatan Anda. Ya, ada 3 pilar beton di slide ini. Pilar pertama, Bapa. Bapa merencanakan dan memilih kita. Pilar kedua, anak, Yesus Kristus. Dia yang mengeksekusi rencana itu, turun ke dunia dan menebus kita dengan darahnya. Dan pilar ketiga, Roh Kudus. Di dalam kita. Kenapa peran Roh Kudus ini krusial di sini? Karena tanpa Roh Kudus, semua yang dilakukan Bapa dan Anak akan tetap berada di luar diri kita. Roh Kudus yang menerapkan penebusan itu ke hati Anda, yang menguduskan Anda setiap hari. Coba bayangkan, kalau salah satu pilar ini hilang, tanpa Bapa,
nggak ada rencana. Tanpa anak, nggak ada pembayaran dosa. Tanpa Roh Kudus, keselamatan cuma sejarah kuno yang nggak mengubah hati kita hari ini. Semuanya kolaborasi sempurna, Tritunggal. Wow, dan momen aha terbesar buat saya ada di slide ke-12. Ini mengubah cara kita berdoa. Betul, ini sangat aplikatif. Slide ini ngasih struktur doa. Tahap pertama, Oleh Roh Kudus. Doa didorong dari dalam hati oleh Roh Kudus. tahap kedua, Melalui anak. Doa kita naik demi karya dan nama Sang Pengantara, yaitu Yesus. Makanya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. dan tahap ketiga, Kepada Allah Bapa. Sasaran utamanya ke tahta Bapa. Oleh Roh melalui anak kepada Bapa. tapi ada peringatan keras di sini dari penulis slide-nya. Peringatan apa itu? Jangan mencampur adukan peran karena kebingungan. Ah, iya. Contohnya di slide ini, berdoa, ya Bapa kami, Tuhan Yesus. Tunggu, itu kan bingungin siapa yang lagi disapa. Atau berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi ditutup demi nama Yesus. Ibarat kirim surat, kurirnya orang yang sama dengan penerimanya. Haha, iya ya. Pemahaman Tritunggal ngajarin kita tatanan spiritual yang tertib. Biar kita sadar, seluruh pribadi Allah terlibat aktif memastikan satu doa kita sampai ke tahtanya. Sangat mengharukan. Akhirnya, kita tiba di slide terakhir, slide ke-13, kesimpulan akhir. Setelah semua penjelasan tadi, Tritunggal pada akhirnya adalah sebuah misteri untuk disembah, bukan sekedar dipecahkan. Kapasitas akal kita tidak akan pernah cukup menampung pribadi Allah. Kalau otak kita yang sekecil ini bisa memecahkan Tuhan sepenuhnya, berarti Tuhan terlalu kecil untuk disembah, kan? Benar sekali. Dan sebagai penutup respons penyembahan, slide ini mengutip Kidung Jemaat. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Allah Tritunggal. Agung mulia. Luar biasa. Konsep yang awalnya mengintimidasi, kini jadi pemandangan kemuliaan. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, saya ingatkan kembali bahwa pembacaan slide demi slide dalam format audio overview ini memang khusus dibuat untuk bahan pengajaran Anda yang aplikatif. Harapan kami, ini membekali kepuasan intelektual dan apresiasi mendalam Anda terhadap kasih Allah. Dan pastikan Anda menantikan pengajaran-pengajaran lainnya yang akan datang. Kami akan terus membedah materi berharga lainnya melalui seri audio seperti ini. Kami berpamitan dulu, tapi sebelum Anda melepas earphone Anda, renungkan ini. Jika hakikat Allah adalah komunitas kasih yang utuh, sejauh mana fakta itu mengubah cara Anda memperlakukan komunitas dan keluarga Anda hari ini? Pikirkanlah itu. Sampai jumpa di pengajaran selanjutnya.